Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas tentang prediksi soal ujian sekolah SMK bidang kesehatan. Sebelum saya lanjutkan ke soal pembahasan, untuk perkembangan channel ini silahkan klik terlebih dahulu tombol like dan subscribe-nya. Kita langsung ke pembahasan soal. Soal nomor 1. Manakah dari pernyataan mengenai struktur dan organel sel berikut yang benar? A. Pada sel hewan dan tumbuhan, retikulum endoplasma terhubung dengan membran luar dari nukleus. B. Pada umumnya, nukleus merupakan organel dengan ukuran terbesar pada tumbuhan multiseluler. C. Sambungan celah dan plasmodesmata pada dasarnya adalah struktur yang sama, namun diberi nama yang berbeda pada sel hewan dan tumbuhan. D. Sel tumbuhan berbeda dengan sel hewan karena mereka tidak memiliki mitokondria. E. Sel tumbuhan berbeda dengan sel hewan karena mereka tidak memiliki sitoskeleton. Jawabannya adalah A. Soal nomor 2. Bagian yang bertanggung jawab mengantarkan materi ke seluruh bagian tubuh adalah A. Velogen, B. Mesofil, C. Ikatan pembuluh, D. Meristem, E. Epidermis. Jawabannya adalah C. Soal nomor 3. Selama fotosintesis karbohidrat dibuat oleh tumbuhan, A. Selama reaksi terang, B. Dari oksigen, air, dan 3 molekul karbon dioksida, C. Di grana, D. Di stroma, E. Agar dapat memulai reaksi terang. Jawabannya adalah D. Soal nomor 4. Pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan seperti kekeringan menyebabkan tumbuhan harus menghemat penggunaan air. Penghematan penggunaan air dapat terjadi melalui mekanisme penurunan laju transpirasi. Ada peranan hormon tumbuhan dalam pengaturan mekanisme tersebut. Hormon berikut ini yang berperan sebagai anti-transpirasi adalah A. Asam absisat, B. Giberelin, C. Asam indol asetat, D. Etilen, E. Sitokinin. Jawabannya adalah A. Soal nomor 5. Semua jaringan berikut merupakan jaringan primer pada tumbuhan kecuali A. Meristem apex, B. Metaxilem, C. Mesofil, D. Cambium gabus, E. Epidermis. Jawabannya adalah D. Soal nomor 6. Berikut ini fungsi yang benar dari bagian ginjal adalah A. Kapsula Bowman berfungsi memfiltrasi agar plasma tidak memasuki tubulus nefron. B. Terjadi filtrasi di kandung kemih. C. Pada tubulus nefron terjadi reabsorpsi selektif. D. Sel-sel eritrosit masuk ke ginjal melalui tubulus nefron. E. Semua benar. Jawabannya adalah C. Soal nomor 7. Urea merupakan produk olahan dari limbah nitrogen yang disintesis di dalam organ A. Usus halus, B. Ginjal, C. Kelenjar keringat, D. Kantung empedu, E. Hati. Jawabannya adalah E. Soal nomor 8. Sel-sel dari kelenjar berikut mensekresikan hormon yang berperan meningkatkan kadar gula darah dan mempercepat kerja jantung serta pernafasan ketika tubuh sedang dalam kondisi tercekam. Kelenjar yang dimaksud adalah A. Pituitari,
B. Adrenal, C. Pankreas, D. Tiroid, E. Hipotalamus. Jawabannya adalah C. Soal nomor, untuk menentukan seseorang telah meninggal, dokter melakukan pengecekan refleks mata dengan mengarahkan cahaya senter ke arah mata. Pengecekan seperti ini bertujuan untuk melihat perubahan yang terjadi pada A. Kornea, B. Lensa mata, C. Retina, D. Pupil, E. Bintik buta. Jawabannya adalah D. Soal nomor 10. Saat ini banyak sekali orang takut terkena penyakit kanker jika memiliki orang tua yang terserang kanker. Salah satu penyebab timbulnya kanker adalah akibat adanya mutasi pada gen-gen yang mengatur siklus sel. Ketakutan dari orang-orang tersebut beralasan apabila gen-gen yang bermutasi ditemukan dari orang tuanya. Jawabannya A. Sel hati, B. Sel pankreas, C. Sel saraf, D. Sel-sel yang berada di dalam tubulus seminiferus, E. Sel-sel penyusun jaringan ikat di ovarium. Yang benar adalah jawabannya D. Soal nomor 11. Berikut yang merupakan organ-organ sistem ekskresi adalah A. Jantung, paru-paru, ginjal, dan usus besar, B. Usus besar, paru-paru, kulit, dan lambung, C. Usus besar, kulit, hati, dan ginjal, D. Usus besar, kulit, ginjal, dan kelenjar air mata, E. Kulit, hati, ginjal, dan kelenjar air mata. Jawabannya adalah C. Soal nomor 12. Berikut ini merupakan peranan dari ginjal, kecuali A. Mengeluarkan zat sisa metabolisme seperti asam urat, keratin, dan asam urat, B. Menjaga tekanan air di dalam tubuh, C. Mengatur pH plasma dan cairan tubuh, D. Menjalankan fungsi sebagai kelenjar yang menghasilkan hormon, E. Menyaring racun yang masuk ke dalam tubuh. Jawabannya adalah E. Soal nomor 13. Pada musim di bumi tiba-tiba berubah dan suhu di Alaska menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Di antara penguin, beberapa individu yang memiliki lapisan lemak yang lebih banyak akan lebih adaptif dibandingkan penguin yang memiliki lapisan lemak yang sedikit. Hal ini merupakan contoh dari A. Simpatrik, B. Alopatrik, C. Seleksi alam, D. Evolusi divergen, E. Evolusi konvergen. Jawabannya adalah C. Soal nomor 14. Energi yang tersimpan dalam organisme pada suatu tingkatan trofik tertentu adalah A. Kira-kira 10% dari energi pada tingkatan trofik di bawahnya, B. Kira-kira 10% dari energi pada tingkatan trofik di atasnya, C. Kira-kira 50% dari energi pada tingkat trofik di bawahnya, D. Kira-kira 50% dari energi pada tingkatan trofik di atasnya, E. 100% dari energi pada tingkatan trofik di bawahnya. Jawabannya adalah A. Soal nomor 15. Berbagai istilah digunakan untuk menyatakan daerah atau tempat ditemukannya organisme hidup. Urutan tempat ini mulai dari terbesar sampai terkecil adalah A. Teritori, ekosistem, biosfer, habitat, B. Biosfer, ekosistem, habitat, teritori, C.
teritori, habitat, ekosistem, biosfer. D. Habitat, teritori, ekosistem, biosfer. E. Biosfer, teritori, habitat, ekosistem. Jawabannya adalah B. Soal nomor 16. Keragaman spesies yang tertinggi akan dijumpai pada A. Gurun, B. Hutan hujan tropis, C. Estuaria, D. Taiga, E. Savana. Jawabannya adalah B. Soal nomor 17. Sekelompok hiena mengikuti sekelompok singa. Setelah singa memakan buruannya, hiena datang dan memakan sisa dari perburuan singa. Hubungan antara hiena dan singa paling cocok dideskripsikan dengan A. Predasi, B. Komensalisme, C. Parasitisme, D. Mutualisme, E. Kompetisi. Jawabannya adalah A. Soal nomor 18. Berdasarkan sistem klasifikasi yang mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 kingdom, bakteri dan ganggang biru termasuk ke dalam dunia. A. Animalia, B. Plantae, C. Fungi, D. Protista, E. Monera. Jawabannya adalah E. Soal nomor 19. Salah satu argumentasi yang menyebabkan jamur atau fungi dikelompokkan ke dalam suatu kerajaan khusus adalah 1. Jamur tidak memiliki klorofil, 2. Jamur berkembang biak secara generatif dan vegetatif, 3. Jamur merupakan organisme heterotrof, 4. Jamur berkembang biak dengan spora, 5. Bagian-bagian dari jamur tidak dapat dibedakan antara daun, batang, dan akar. Manakah dari kombinasi pernyataan di atas yang benar? A. 1, 2, 3, B. 2, 3, 4, C. 3, 4, 5, D. 1, 3, E. 1, 5. Jawabannya adalah D. Soal nomor 20. Fungi merupakan salah satu sumber makanan manusia dan hewan yang kaya protein. Umumnya, fungi yang dikonsumsi langsung oleh manusia bukan sebagai bagian dari proses fermentasi yang memiliki tubuh buah besar dengan karakteristik membentuk seperti payung. Pada umumnya, fungi yang dikonsumsi oleh manusia dan hewan ini berasal dari kelompok A. Zygomicota, B. Chytridiomycota, C. Glomeromycota, D. Ascomycota, E. Basidiomycota. Jawabannya adalah E. Soal nomor 21. Yang menunjukkan perbedaan karakter tumbuhan monokotil dan dikotil adalah A. Monokotil berakar tunggang dan dikotil berakar serabut, B. Batang monokotil terdapat kambium, dikotil tidak, C. Pada monokotil batas antara korteks dan empulur tidak jelas, dikotil jelas, D. Mahkota bunga monokotil kelipatan 5, dikotil kelipatan 4. E. Tulang daun monokotil menyirip atau menjari, dikotil sejajar atau melengkung. Jawabannya adalah C. Soal nomor 22. Di bawah ini merupakan fungsi dari sistem imunitas pada tubuh, kecuali A. Menjaga tubuh dari serangan mikroba yang masuk ke dalam tubuh, B. Menjaga homeostatis tubuh, C. Menghalau mikroba yang masuk ke dalam tubuh, D. Melawan mikroba yang menginfeksi tubuh, E. Menjaga kadar glukosa dalam darah. Jawabannya adalah E. Soal nomor 23. Organ yang menghasilkan antibodi di dalam sistem imunitas manusia adalah A. Kelenjar pankreas, B. Medula spinalis dan kelenjar timus, C. Medula spinalis dan
paratiroid. D. Sumsum tulang dan limpa. E. Otak dan sumsum tulang. Jawabannya adalah D. Soal nomor 24. Mekanisme kerja antibodi adalah A. Melisis mikroorganisme penginfeksi. B. Menghasilkan sel untuk melawan infeksi virus. C. Menghancurkan sel kanker atau tumor. D. Mengangkat masuknya segala antigen dari luar tubuh. E. Menghancurkan antigen yang sudah dikenal. Jawabannya adalah D. Soal nomor 25. Siswa melakukan percobaan tentang pertumbuhan kecambah kacang hijau. Kecambah 1 diletakkan di tempat gelap, sedangkan kecambah 2 diletakkan di tempat terang. Alasan siswa melakukan perlakuan yang berbeda pada percobaan tersebut untuk membuktikan bahwa A. Tempat gelap sangat berpengaruh terhadap tumbuhan. B. Tempat terang tidak berpengaruh terhadap tumbuhan. C. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan. D. Air menghambat pertumbuhan kecambah. E. Cahaya maupun air tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan. Jawabannya adalah C. Soal nomor 26. Tahapan yang terjadi selama proses fotosintesis. 1. Fotolisis pemecahan molekul air. 2. Fikasis karbon dioksida. 3. Reduksi perubahan fosfogliserat menjadi gliseradehid. 4. Pelepasan elektron dari klorofil. 5. Fosforilasi. 6. Regenerasi ribolosa bifosfat. Peristiwa yang terjadi pada reaksi gelap adalah A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 6. C. 1, 4, dan 5. D. 2, 3, dan 6. E. 2, 4, dan 5. Jawabannya adalah D. Soal nomor 27. Berikut ini adalah tahapan dalam kultur jaringan. 1. Perbanyakan planlet. 2. Pembentukan kalusel. 3. Aklimatisasi tanaman baru di tanah. 4. Penumbuhan jaringan pada medium. Urutan tahapan yang benar adalah A. 1, 2, 3, dan 4. B. 2, 3, 1, 4. C. 3, 2, 4, 1. D. 3, 1, 2, 4. E. 4, 2, 1, 3. Jawabannya adalah E. Soal nomor 28. Enceng gondok merupakan tanaman air yang berperan sebagai produsen pada ekosistem air tawar. Pada kondisi tertentu, pertumbuhan tanaman ini terjadi sangat pesat karena adanya limbah dari pupuk tanaman yang terbawa aliran air ke sungai sehingga menyebabkan A. Tanaman air yang lain dapat tumbuh dengan pesat pula. B. Menumpuknya logam-logam berat di dasar sungai. C. Berkurangnya oksigen di bawah permukaan air. D. Berkurangnya karbon dioksida di bawah permukaan air. E. Proses pembusukan berjalan sangat lambat karena tidak ada karbon dioksida. Jawabannya adalah C. Soal nomor 29. Insulin dihasilkan oleh kelenjar pankreas dan berperan dalam metabolisme tubuh, yaitu A. Mengatur kadar gula dalam darah. B. Membantu daya absorpsi lemak. C. Mengatur tekanan darah dalam arteri. D. Menetralisir zat-zat yang berbahaya.
E. Mengatur keseimbangan air dan garam dalam darah. Jawabannya adalah A. Soal nomor 30. Asam deoksiribonukleat adalah bahan penyusun gen yang dapat diwariskan ke keturunannya. Molekul penyusun asam deoksiribonukleat adalah A. Gula, fosfat, dan basa nitrogen. B. Gula, nitrogen, dan basa nitrogen. C. Gula, karbon, dan basa nitrogen. D. Gula, hidrogen, dan basa nitrogen. E. Gula, oksigen, dan basa nitrogen. Jawabannya adalah A. Soal nomor 31. Enzim adalah biokatalis yang kerjanya dipengaruhi oleh banyak faktor lingkungan. Faktor-faktor berikut ini dapat mempengaruhi kecepatan maksimum enzim, kecuali A. Konsentrasi substrat, B. pH, C. Inhibitor kompetitif, D. Inhibitor non-kompetitif, E. Suhu. Jawabannya adalah C. Soal nomor 32. Bagian dari daun yang berperan dalam pengangkutan hasil fotosintesis adalah A. Jaringan epidermis, B. Jaringan floem, C. Jaringan xilem, D. Jaringan spons, E. Jaringan palisade. Jawabannya adalah B. Soal nomor 33. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi proses transpirasi, kecuali A. Jumlah stomata dipengaruhi daun. B. Ada atau tidaknya lapisan lilin pada permukaan daun. C. Intensitas cahaya matahari. D. Kelembapan udara sekitarnya. E. Tinggi suatu tumbuhan. Jawabannya adalah E. Soal nomor 34. Jaringan berkas pengangkut pada tumbuhan ditemukan di A. Parenkim, B. Korteks, C. Stil, D. meristem, E. steron. Jawabannya adalah C. Soal nomor 35. Tumbuhan menjadi kerdil dan menjadi klorosis diakibatkan terjadi defisiensi unsur berikut secara berturut-turut, yaitu A. Nitrogen, fosfor, dan magnesium, kalsium. B. Nitrogen, magnesium, dan kalium, fosfor. C. Magnesium, fosfor, dan nitrogen, kalsium. D. Magnesium, kalsium, dan nitrogen, fosfor. E. Fosfor, kalsium, dan magnesium, nitrogen. Jawabannya adalah A. Soal nomor 36. Tunas dan cabang sering muncul pada batang pohon. Pohon manakah yang merangsang pembentukannya? A. Auksin, B. Etilen, C. Sitokinin, D. Gibrelin, E. Asam absisat. Jawabannya adalah C. Soal nomor 37. Orang yang kekurangan iodium dapat terserang penyakit gondok karena A. Sistem umpan balik pada TSH terganggu, B. Salinitas kelenjar gondok meningkat sehingga terjadi akumulasi air dalam kelenjar. C. Iodium berfungsi membantu metabolisme lemak. Jika lemak tidak dapat dimetabolisme, maka terjadi penimbunan lemak di kelenjar gondok. D. Iodium bersifat antibakteri, sehingga dalam jumlah sedikit, maka kemampuan antibakteri tersebut berkurang, sehingga terjadi peradangan kelenjar gondok. E. Iodium merupakan senyawa kimia penting dalam membantu jantung memompa darah. Jika terlalu sedikit darah, akan terkonsentrasi di leher. Jawabannya adalah
A. Soal nomor 38. Bagian dari sistem saraf yang berfungsi mengkoordinasi dan menyampaikan pesan ke sel otot adalah A. Sel-sel glia, B. Sel Schwann yang menghubungkan serabut saraf dan serabut otot, C. Sistem sinapsis dan neurotransmitter, D. Badan sel yang menjulur, E. Nodus Ranvier. Jawabannya adalah C. Soal nomor 39. Pergerakan spermatozoa bergantung pada banyak hal, termasuk jenis spermanya. Namun, hal yang paling berpengaruh dalam menentukan pergerakan sperma khususnya di dalam saluran reproduksi betina adalah A. Tempatnya, B. Tempat dan pH, C. pH, D. Jenis sperma, X atau Y, E. Proses kapasitasi. Jawabannya adalah B. Soal nomor 40. Pada saat memeriksa pasien, dokter biasanya menggunakan alat stetoskop untuk mendengarkan suara detak jantung pada arteri. Suara jantung yang berkaitan dengan pemompaan jantung berasal dari A. Penutupan katup jantung, B. Kontraksi otot jantung, C. Relaksasi otot jantung, D. Aliran darah pada sirkuit pulmonalis, E. Gelombang P yang mendepolarisasi serambi jantung. Jawabannya adalah A. Soal nomor 41. Hukum Mendel 1 menyatakan bahwa unit-unit penurunan sifat yang mengontrol fenotip berbeda dapat diturunkan secara terpisah. Manakah dari pernyataan berikut yang paling sesuai dengan bunyi hukum Mendel tersebut? A. Mutasi merupakan kejadian acak yang mempengaruhi setiap lokus secara terpisah. B. Saat fertilisasi, sperma mana yang akan membuahi sel telur merupakan peristiwa acak. C. Saat meiosis 1, kromosom berpasangan dengan homolog. D. Saat meiosis 1, pemisahan satu pasang kromosom tidak mempengaruhi pemisahan pasangan kromosom lainnya. E. Saat mitosis, tidak terdapat perbedaan antara DNA induk dengan DNA hasil replikasi. Jawabannya adalah D. Soal nomor 42. Mutasi yang terjadi pada sel tubuh yang tidak membentuk sel gamet dapat dikelompokkan sebagai A. Mutasi auxotropik, B. Mutasi somatik, C. Mutasi morfologi, D. Oncogen, E. Mutasi sensitif temperatur. Jawabannya adalah B. Soal nomor 43. Sebagian besar biomasa yang diperoleh tumbuhan selama tumbuh berasal dari A. Senyawa organik dalam tanah yang diambil oleh akar tumbuhan, B. Mineral yang larut di dalam air dan diambil oleh akar tumbuhan, C. Karbon dioksida di udara yang memasuki daun melalui stomata, D. Energi dari matahari yang ditangkap oleh daun, E. Karbon dari serasah daun yang hancur di dalam tanah. Jawabannya adalah D. Soal nomor 44. Makhluk hidup mengalami proses pertumbuhan di mana terjadi hal-hal berikut, kecuali A. Bertambahnya massa sel tubuh, B. Bertambahnya volume tubuh, C. Bersifat reversibel, D. Bersifat kuantitatif, E. Bersifat irreversibel. Jawabannya adalah C. Soal 45. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan adalah A. Suhu, cahaya, dan air, B. Suhu, tanah, dan cahaya,
C. Suhu, pupuk, dan zat tumbuh. D. Tanah, air, dan pupuk. E. Cahaya, tanah, dan zat tumbuh. Jawabannya adalah A. Soal nomor 46. Pada tingkatan konsumen primer, proses utama yang mengurangi energi sehingga tidak menjadi biomasa yang dapat dimanfaatkan pada tingkatan di atasnya adalah A. Fotosintesis, B. Ekskresi, C. Pertumbuhan, D. Perkembangan, E. Respirasi. Jawabannya adalah E. Soal nomor 47. Suatu sistem terdiri dari A. Hanya komponen biotik pada suatu lingkungan, B. Hanya komponen abiotik pada suatu lingkungan, C. Hanya komponen lingkungan yang mengalirkan energi, D. Baik komponen biotik maupun abiotik pada suatu lingkungan, E. Interaksi trofik atau hubungan makan-memakan pada suatu lingkungan. Jawabannya adalah D. Soal nomor 48. Istilah paling tepat untuk menyatakan lokasi atau tempat hidup suatu organisme adalah A. Zona hidup, B. Niche, C. Ekosistem, D. Habitat, E. Komunitas. Jawabannya adalah D. Soal nomor 49. Manakah pernyataan berikut yang menjelaskan mengapa tingkatan rantai makanan selalu pendek? A. Hanya satu spesies herbivore yang memakan tiap spesies tumbuhan. B. Hilangnya spesies karena spesies pada rantai makanan lain punah. C. Energi dalam suatu tingkat trofik menguap ketika ditransfer ke tingkatan trofik berikutnya. D. Spesies predator kurang bervariasi dan jumlahnya sedikit. E. Kebanyakan produsen tidak dapat dimakan. Jawabannya adalah C. Soal nomor 51. Organel sel berikut hanya dimiliki oleh tumbuhan kecuali A. Vakuola, B. Plastida, C. Centriole, D. Dinding sel, E. Kloroplas. Jawabannya adalah C. Soal nomor 52. Beberapa karakter tumbuhan. 1. Berklorofil, 2. Bentuk daun muda menggulung, 3. Akar serabut, 4. Reproduksi vegetatif dengan spora, 5. Memiliki pembuluh angkut. Karakter yang membedakan antara divisi Bryophyta dan Pteridophyta adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 1 dan 4, D. 2 dan 4, E. 2 dan 5. Jawabannya adalah E. Soal nomor 53. Hormon LH, luteinizing hormone, dalam sistem reproduksi berperan dalam proses A. Ovulasi, B. Kontraksi uterus, C. Sekresi estrogen, D. Sekresi kelenjar susu, E. Pertumbuhan folikel primer. Jawabannya adalah A. Soal nomor 54. Kekebalan pasif buatan pada manusia dapat diperoleh melalui A. Vaksinasi dengan virus yang dilemahkan, B. Transfer nutrisi dari ibu ke janin, C. Produksi respon imun selulue, D. Pembentukan antibodi akibat peran antigen, E. Injeksi imunoglobin ke dalam tubuh. Jawabannya adalah A. Soal nomor 55. Seorang petani memerlukan varietas tomat yang dapat menunda pematangan lebih lama dari tomat umumnya.
agar hasil panennya dapat dikirim keluar kota dengan resiko busuk rendah. Hal yang dapat dilakukan peneliti terhadap permasalahan tersebut adalah A. Melakukan hibridisasi terhadap beberapa jenis tomat unggul. B. Melakukan penyerbukan silang terhadap tomat varietas unggul. C. Melakukan teknik rekayasa genetika untuk menghasilkan tanaman tomat transgenik. D. Melakukan teknologi plasmid terhadap tomat varietas unggul. E. Melakukan terapi gen terhadap tomat jenis unggul. Jawabannya adalah C. Soal nomor 56. Polutan yang saat ini melimpah di dunia adalah plastik, sehingga para ilmuwan kini mengembangkan plastik yang bersifat biodegradable, yakni plastik tersebut akan diuraikan oleh mikroba berjenis A. Pseudomonas, B. Cladosporium resinae, C. Aureobasidium pullulans, D. Thiobacillus feroxidan, E. Methanobacterium. Jawabannya adalah B. Soal nomor 57. Pernyataan yang benar terkait aktivitas stomata adalah A. Menutup dalam suhu dingin, B. Membuka dalam kondisi terang, C. Menutup jika tekanan turgor tinggi, D. Membuka jika tekanan turgor rendah, E. Membantu jika konsentrasi gula rendah. Jawabannya adalah B. Soal nomor 58. Hal berikut yang tidak terkait dengan rekayasa genetika adalah A. Peptidoglikan, B. DNA ligase, C. DNA rekombinan, D. Enzim retriksi, E. Plasmid. Jawabannya adalah A. Soal nomor 59. Penggunaan pupuk yang berlebihan akan memberikan dampak terhadap ekosistem perairan di sekitar daerah pertanian, yaitu A. Kandungan karbon menurun, B. Terjadi eutrofikasi, C. Proses pembusukan zat organik terhambat, D. Perkembangbiakan zooplankton terhenti, E. Hanya satu jenis tumbuhan yang dapat hidup. Jawabannya adalah B. Soal nomor 60. Tendon yang melekat pada tulang yang tidak dapat bergerak disebut A. Origo, B. Insersi, C. Fascia, D. Sendi, E. Sendi engsel. Jawabannya adalah A. Demikianlah pembahasan latihan soal ujian sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.